Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Victor Jaldi Dasputra, NIM 2019 00858. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester manajemen usaha kecil mikro. Yang pertama, strategi pemasaran digital untuk memenangkan pasar, sesi 1. Berusaha mempermudahkan para ibu menyiapkan kegiatan bersama anak. Tidak perlu repot bikinan agar ibu bisa punya lebih banyak waktu berkualitas bersama anak di antara aneka teks lainnya yang seakan tidak ada habisnya. Wifi Land oleh Gea Severina atau founder. Selanjutnya dibagi menjadi 4. Yang pertama Wifi Land, yang kedua produk Wifi Land diproduk secara handmade, yang ketiga 2001 Wifi Land dibantu dan membantu ratusan orang dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, ibu yang tidak punya banyak waktu mengurus ini itu untuk anaknya. 5. Ibu yang siap berdayakan dan punya banyak waktu menyiapkan spesial produk untuk menemani si kecil. Selanjutnya, Wifi Land Story on 2020. Yang pertama, modal 200k untuk proyek keluarga tanpa investor. Yang kedua, menjadi small business dengan 10 full time team. Yang ketiga, 100 freelance program pemberdayaan. Yang keempat, kantor pertama di atas rumah orang hingga akhirnya mempunyai kantor yang cukup besar. Baik, selanjutnya Now On 2022. Wifi Space all in one place. Yang pertama yaitu ada playground. Yang kedua itu ada cafe. Yang ketiga itu ada shop. Yang keempat itu ada kelas. Yang kelima itu ada library. Itu yang disebut Wifi Land Journey. Selanjutnya itu, sebelum memulai usaha, pastikan Anda sudah tahu mau dijual ke siapa, targetnya siapa, dan kemana pasarnya. Manusia di dunia memang banyak, tapi belum tentu semuanya adalah target pasar. Klarifikasikan setiap karakter manusia. Manusia itu memiliki beberapa karakter. Ada yang menyukai tentang keindahan, kemewahan, kerapian, dan kekreatifan. Selanjutnya, kenapa segmentasi pasar itu penting? Yang pertama yaitu mengetahui masalah dan kebutuhan konsumer, atau bisa dengan bertanya kepada calon konsumen dengan melakukan serangkaian tes produk. Jangan berasumsi. Yang kedua, mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama, atau amati dan analisa bagaimana konsumen menggunakan produk yang diproduksi. Yang ketiga, mengelola dan menganalisis data, atau mencari tahu setiap rangkaian data atau ciri-ciri pembeli, baik melalui alamat, jumlah pembelian, produk yang dibeli, sampai sosial media pembeli. Selanjutnya, positioning. Positioning adalah kesan orang membeli produk Wifi Land yang ingin dibangun. Orang tua yang peduli pada pendidikan anak dan mau ikut terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Selanjutnya, manfaat sosial media untuk memajukan usaha. Yang pertama itu manfaat hashtag. Hashtag untuk manfaat usaha itu ketika orang mencari tentang sesuatu itu, maka akan muncul hashtag tersebut. Yang kedua, update fitur terbaru. Yang ketiga, positioning video produk menggunakan Reels. Yang keempat, kolaborasi MOS dengan influencer. Yang keempat,
aneka tools di slow story. Yang kedua, Twitter memiliki berapa manfaat. Yang pertama, Woofy Land pernah menjadi berapa kali viral. Yang kedua, tidak penting seberapa follower, yang penting postingan worth to read. Yang ketiga, membuat konten cerita atau pengalaman. Yang keempat, mention ke orang-orang yang terkenal di Twitter. Yang kelima, ikut menanggapi hal-hal viral. Ketiga, TikTok memiliki berapa fitur. Yang pertama, rajin posting video. Yang ketiga, live secara konsisten. Yang keempat, bergabung dengan menggunakan TikTok Shop. Slide selanjutnya, aneka marketplace. Yang pertama, memiliki manfaat semua fitur yang ada di setiap marketplace. Setiap tempat mempunyai fitur masing-masing yang bisa kita gunakan, pelajari dan sesuaikan. Yang kedua, satu konten bisa untuk beberapa platform. Pengeditan dapat menggunakan aplikasi seperti Canva, InShot, VSCO, dan lain-lain. Yang ketiga, hampir semua marketplace sekarang ada feed dan video. Yang keempat, lakukan live sesering mungkin karena bisa menaikkan jangkauan dan bisa dapat treatment khusus dari marketplace dan berikan voucher. Yang selanjutnya, endorse memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, list sebanyak mungkin orang yang masuk ke segmen pasar. Yang kedua, micro influencer di bawah 10k lebih totalitas. Yang keempat, Woofy Land pernah mendapatkan kenaikan followers 36k dalam sehari dan mendapatkan omset 3 digit melalui review gratis dari influencer. Pikirkan secara agar mau sukarela mereview dan tag usaha kita. Sentuhan personal. Yang pertama, buat orang bisa benar-benar sampai merasa dekat dengan produk kita. Yang kedua, ciptakan hubungan yang lebih intim, jadi tidak sekedar penjualan dan pembelian saja. Selanjutnya, strategi pemasaran digital untuk memenangkan pasar, sesi 2 oleh Pak M. Setiawan Kusmulyono, bisnis mentor Penalty Coffee dan UMKM Desa, pendamping UMKM. Why people buy? Masalah yang coba diselesaikan, kebutuhan yang coba dipenuhi. Nasi goreng dengan harga 15.000 sama dengan harga 120.000. Yang dibutuhkan konsumen, nilai value. Selanjutnya, alasan konsumen membeli. Yang pertama, fungsional. Membeli karena butuh konsumennya. Konsumen membeli karena kebutuhan dan fungsi untuk apa. Yang kedua, sosial. Ingin terlihat keren, ingin menunjukkan status. Sini sosial ini untuk bisa terlihat memiliki sesuatu yang keren dan menunjukkan statusnya. Yang ketiga, emosional. Membeli karena ada ikatan emosional, misalnya sejarah atau keamanan di produk tersebut. Selanjutnya, langkah konsumen membeli produk. Tidak tahu, yang selanjutnya mengenal, habis itu tertarik, ingin mencoba, habis itu membeli, puas, terus membeli, mempromosikan iklan. Itu tahap-tahapnya. Di manakah peran digitalisasi pemasaran? Situasi perilaku terkini. Media sosial kini menjadi fasilitator dalam komunikasi antara penjual dalam kondisi real time, dua arah, interaktif, dan percakapan. Permintaan fitur chat meningkatkan di banyak aplikasi CRM. Yang pertama, social buying. Perilaku pelanggan yang telah menggunakan media sosial untuk menemukan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, social selling. Menggunakan media sosial yang digunakan secara langsung untuk mengelola konsumen merupakan bagian dari CRM untuk membangun komunikasi dengan pelanggan.
Artinya, terjadi peningkatan interaksi digital untuk perilaku pembelian, baik individual maupun perusahaan. Yang kedua, harus peka digital dengan berinvestasi, membangunkan merek secara digital, dan peningkatan CRM. Bagaimana cara memanfaatkan digital untuk usaha? Yang pertama, memiliki media sosial yang digunakan untuk mempublikasi informasi usaha. Yang kedua, rajin posting dan berjadwal. Yang ketiga, jangan selalu hard selling atau kombinasikan dengan soft selling. Yang keempat, harus fast respon terhadap chat atau pertanyaan. Yang kelima, memiliki landing page yang aktif atau EX WhatsApp. Yang keenam, punya admin khusus. Yang ketujuh, foto-foto yang estetik. Yang ke-8, tulisan atau copywriting yang menggoda. Hal-hal yang harus dihindari saat melakukan pemasaran digital. Yang pertama, jangan campur adukan antara media sosial pribadi dan bisnis. Yang kedua, tidak memanfaatkan fitur statistik dan media sosial. Yang ketiga, lupa melakukan branding. Yang keempat, tidak mengecek HP seharian. Yang kelima, tidak invest di modal seperti wifi atau modem. Yang kelima, algoritma selalu berubah, harus rajin update ke Instagram atau tokoh-tokoh yang suka membahas algoritma atau IG atau TikTok. Yang keenam, media sosial bukan hanya Instagram saja, harus peka digital dan always be connecting. Selanjutnya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang jalan. Bisnis yang paling bagus adalah yang bisnisnya jauh, bisa jalan-jalan. Terima kasih. Salam.